Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin wal hadirin ingkang kula hormati wabil khusus Mbah Yai Marzuki Mustamar lan para ulama para sepuh ingkang sanes, pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Jawa Timur dan Pasuruan ingkang kula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah siang menika kula kali panjenengan tempek mawon mengadakan pelantikan untuk sekian kalinya, yaitu adalah pelantikan PWI Laskar Sabilillah tingkat kabupaten. Mudah-mudahan nanti kula berikan mandat kepada panjenengan semua untuk segera membentuk di kecamatan dan di ranting. Jadi program yang pertama kali yang harus kita lakukan kalau panjenengan betul-betul pengen memperjuangkan bangsa, memperjuangkan negara, memperjuangkan agama, memperjuangkan NU, karena ini doktrin daripada orang-orang yang tidak benar itu sudah menggurita kemana-mana. Maka yang kalian harus lakukan bukan demo, tapi yang harus panjenengan lakukan, panjenengan membuat benteng di setiap pelosok-pelosok di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di kampung-kampung panjenengan bentuk ranting, itu jihadnya kalian. Panjenengan bentuk di wilayah napa namanya, di cabang, kemudian panjenengan bentuk di tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat ranting, bahkan mungkin bisa anak ranting. Panjenengan adakan kegiatan koordinasi minimal setiap minggu sekali, koordinasi rapat Zoom minimal setiap minggu sekali, atau sebulan minimal ada 4 kali. Adakan kopdar, kopi darat. Nek teng NU niku Lailatul Istima' kai, nek teng PWI niku Lailatul Kopdar mawon. Lah niki itu tugas panjenengan. Jadi panjenengan jangan terlalu banyak menanggapi framing yang tidak penting. Gitu? Lho seono sing ngomong seumpami PWI kados ngeten kados rekon, biarkan anjing menggonggong kafilah yang berlalu kafilah yang menggonggong. Lah ngoten mawon beres kok. Kenapa ngoten? Jadi enggak usah menanggapi, biarkan saja. Ada framing seperti itu, biarkan saja. Ini berarti yang namanya PWI ini dikatakan seumpama kurang begini, atau seumpama kalah dan segalanya. Biarkan. Yang penting kita fokus pada penguatan organisasi. Kita ini lagi membuat mobil, lagi membuat pesawat supaya bisa terbang. Panjenengan pesawatnya dereng dados lo kepengen mabur pripun. Suwiwiye dereng enten, panjenengan pengen umroh, pengen teng Australia, pengen teng Singapura lo pripun. Sama ngirin. Panjenengan bentuk itu mobilnya yang kuat, pesawatnya yang kuat, tank bajanya yang kuat, baru panjenengan itu bertempur. Maka dari itu para syarif Rasul cukup dijadikan satu standar dari pergerakan yang ada di Jawa Timur adalah kasus Winongan. Kenapa para syarif Rasul? Ini menunjukkan bahwasanya pergerakan kita masih lemah. Ini menunjukkan bahwa pembelaan terhadap kebangsaan itu masih lemah. Ini menunjukkan pembelaan terhadap kebenaran itu masih lemah. Niki nunjukaken bahwasanya dodo penggali panjenengan isi merah putih niku sampun abu-abu. Banyak yang tidak berani menyatakan kebenaran, banyak orang yang tidak berani mengatakan kebenaran, dan ini real, ojo nglamun sampean. Maka dari itu saya bicara kepada Gus Rizal, Gus sampun nglamun jenengan.
Di Jawa Timur itu masih lemah, Gus. Saya akui, maka dari itu segera dibentuk kekuatan, Gus. Dari pojok sampai ke pojok, dari darat sampai ke gunung, cepat dibentuk. Jangan terlambat, sebab ini bangsa ini harus ada yang membela, sebab negara ini harus ada yang melindungi, sebab rakyat ini harus ada yang membela. Jangan sampai kecolongan. Nyuwun sewu, data sudah real, perkara sudah jelas, termasuk masalah yang berkaitan dengan provokasi daripada saudara Rizik Syihab yang selalu menggembar-gemborkan perang untuk memerangi pribumi. Pribumi suruh perang dengan pribumi, membawa golok, siapkan parit, parang, golok dan segalanya. Itu sudah jelas bukan hoax, bukan fitnah. Sampai detik ini aparat dan pemerintah masih enggan untuk menindaknya. Betul kata Gus Dur, bahwasanya bangsa ini pengecut karena tidak berani menindak sang salah. Panjenengan semerep tiang sing ngerti kebenaran banyak, orang yang mengerti kebenaran banyak, orang yang mengerti tentang kesalahan dan kebatilan banyak, tapi banyak orang yang tidak berani untuk mengatakan yang benar. Banyak orang yang tidak berani untuk menghadapi kebatilan. Niki urusannya wani apa ora? Melo sarate dados laskar sabilillah setungkil nopo wani gelot. Nek ora wani gak usah jadi laskar. Biasanya lek ditangleti, oh sampean wani gelut apa ora? Niku jawabnya sambil menunduk ge. Waneh. Padahal harga mati. Indonesia jaya. Nusantara milik kita, wani gelut. Ya wani Gus. Melempem. Lah iki para syarif para rasul. Jangan kalian biarkan bangsa dan tanah air ini dimiliki oleh orang sejengkal pun, jangan kalian biarkan. Dan ini sudah data real, itu sudah kejelasan hal yang melanggar hukum, baik hukum syariat ataupun hukum positif seperti yang dikatakan tadi oleh Mbak Yai Mustamar. Tapi sampai detik ini saudara-saudara kan kasus masalah yang berkaitan dengan winongan abu-abu, bahkan terkesan di situ ada manipulasi hukum. Dan itu terjadi di mana-mana. Artinya apa? Yang kita hadapi bukan sekedar ba'alwi. Ya ba'alwi, ya pejabat yang tidak benar, ya TNI Polri yang ambivalen. Mereka-mereka yang ada terkasus masalah yang berkaitan dengan berkenaan dengan kenegaraan, apakah kasus hukum, apakah korupsi ataupun narkoba dan yang lainnya atau yang lainnya, sehingga menyebabkan mereka tidak berani mengatakan yang benar kepada kalian dan pada akhirnya rakyat yang akan jadi korban. Ini semuanya lawan kita. Makanya PWI harus kuat, harus tahan banting. PWI tidak boleh takut membela Rasulullah, mengatakan yang benar. Tidak boleh takut. Kalau kalian takut, negara ini mau dipasrahkan sama siapa? Makanya saya tuh sering bercanda kayak sama, kalau sumpama ada dulu di Cirebon itu ada di Ciledug itu namanya ada makom, yang makom itu diduga palsu, namanya makomnya Habib Toha bin Yahya. Di mana-mana emang Toha bin Yahya banyak sekali. Di sini Toha bin, kalau enggak Toha bin Toha, jadi enggak ada, kayak enggak ada nama yang lain bin Toha bin Toha. Saya bilang ini Toha, aku punya anaknya banyak banget, sampai di Kalimantan bin Toha, di Jember bin Toha, ini bin Toha kok banyak banget. Itu sebetulnya Tohanya ada lagi ditemukan makamnya Habib Toha. Ini yang benar mana Habib Toha ini makamnya? Itu di Ciledug ceritanya saudara-saudara kalian itu ada. Sehingga saudara-saudara kalian setelah diteliti ternyata kesaksian masyarakat di situ bahwasanya di situ tidak ada makamnya Habib. Ini yang asli ini makamnya Syarif Husain, keturunan dari Sunan Gunung Jati dari Kanoman. Tapi ada yang numpuk, dan di situ ada lagi Ki Buyut Kendit. Ki Buyut Kendit itu julukan, nama Arabnya juga ada. Itu adalah keluarga sultan. Tidak-tidak ada oknum Habib datang ke situ kemudian mengganti namanya dengan Habib Toha bin Yahya, dibangun kuburan, banyak yang menziarahi. Ini saudara-saudara kan dihauli beberapa kali, haul Pak. Sampai kemarin itu ceritanya mau mengadakan haul rupanya, tiba-tiba kemudian dari aparat kepolisian itu datang kepada saya
Saya bilang nih, saya curiga nih mau apa nih. Tanya, Gus, kira-kira PWI itu mau mengadakan gerakan atau tidak? Saya bilang kalau mau mengadakan bagaimana, kalau enggak bagaimana? Kenapa? Yang enggak Gus, kalau seandainya itu kan bisa di itu sama kami, kata, bisa di apa informasi yang kami sama kami. Sampai saya bilang seharusnya yang kalian waspada itu bukan PWI, mereka yang memalsukan makam, mereka yang merusak negara, itu yang harus diwaspadai oleh kalian. PWI ini lagi menelusuri, dan penelusuran itu tidak sembarangan, berdasarkan sejarah, artefak-artefak yang ada di negara, sejarahnya diungkap, akar budayanya dari mana, termasuk juga kesaksian masyarakat, ini lagi diungkap. Ini terjadi juga di Wonosobo. Saudara-saudara sekalian, yang namanya sesepuh Wonosobo itu Ki Ageng Wonosobo tidak pernah dihauli oleh masyarakat Wonosobo, justru dipalingkan oleh seorang Habib datang dengan membuat kuburan palsu dengan atas nama Habib Awud, di mana Habib Awud nasabe gak ene awud-awutan, nasabe awud-awutan guys. Masya Allah, nasabnya itu nggak ada. Maka PWI Laskar Sabilillah itu ketika itu saudara-saudara menangani itu, dan problemnya itu juga pada aparat. Aneh bin ajaib. Padahal saya yakin mereka tahu bahwa itu adalah makam palsu. Itu tidak ada. Masyarakat yang menyaksikan pun tidak ada yang mengatakan di situ ada makamnya Habib Awud. Dihauli sampai 16 kali. Ini menunjukkan bukan sekedar keteledoran rakyat Indonesia, tapi keteledoran aparat pemerintah dan ulama Indonesia. Sampian semua dosa berjamaah di depan Allah harus tobat, karena ini makamnya palsu. Maka kalau seumpama PWI Laskar Sabilillah kemudian meluruskan itu, apakah salah? Wajib meluruskan itu. Maka akhirnya ketika diadakan haul lagi, ada polemik semacam itu, kesaksian masyarakat seperti itu, maka PWI Laskar Sabilillah meminta kepada masyarakat dan pemerintah, itu Habib Awud jangan dulu dihauli sebelum sejarahnya jelas dan kuburannya ini jelas apakah asli apa tidak. Sekarang kalau seumpama PWI bersikap seperti itu, benar atau salah? Melanggar hukum apa tidak? Kenapa PWI yang harus diawasi? Anggota PWI dipersekusi, anggota PWI ada yang ngancam. Bayangkan, dan yang ngancam juga diantaranya ada oknum aparat. Parah apa tidak? Bangsa kita sudah parah belum? Parah belum? Kemudian dikatakan bahwa bangsa kita itu katanya nggak ada apa-apa, aman-aman saja, aman dasmu. Dari mana? Ini saudara-saudara kan 16 kali dihauli, berarti 16 tahun semua aparatnya datang, padahal itu sejarahnya tidak jelas, makamnya tidak jelas, hanya soal ketakutan kepada Habib tertentu. Inilah karakter orang Indonesia. Makanya Gus Dur mengatakan bahwasanya bangsa ini pengecut karena tidak berani menindak yang salah. Ternyata saya alami seperti itu. Maka PWI Laskar Sabilillah mengetuk hati nurani kalian semua, datang untuk mengetuk pintu kalian, datang untuk mengetuk rumah kalian, membuka mata hati kalian. Begini loh yang aslinya, seperti ini loh bangsa kita, negara kita seperti ini. Ayo kita bela, ayo kita bereskan, ayo kita luruskan, ayo kita rengkuh kembali, kita beresi toto mali sing leres. Apakah PWI salah? Kenapa malah PWI ini yang dicurigai? Aneh bin ajaib saya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, inilah saudara-saudara sekalian, maka di sinilah banyak beberapa kasus. Akhirnya diantaranya yang ada di Wonosobo bisa berhenti. Habib Awud berhenti, dan akhirnya kita kumpul dengan beberapa aparat pemerintah juga supaya digali sejarahnya. Yang paling sepuh siapa di Wonosobo? Ternyata Ki Ageng Wonosobo yang sejarahnya tertimbun dengan kebatilan, baru dihauli kemarin, paling 2 kali 3 kali. Alhamdulillah.
Sekarang kesaksian panjenengan PWI Laskar Sabilillah menggeser daripada haulnya Habib Aud yang sejarahnya tidak jelas, makamnya tidak jelas, digeser kepada haulnya sesepuh Wonosobo asli Ki Ageng Wonosobo. Itu tindakan hak apa tindakan yang batil? Tindakan yang benar apa tindakan yang salah? Apakah itu tindakan yang disebut oleh sebagian pengurus NU, sebagian ulama Nahdlatul Ulama sebagai tindakan semena-mena membongkar kuburan, tindakan mengadu domba antar umat Islam? Betul apa betul semacam itu? Tidak betul. Leres nang betul. Leres nang betul. Makanya panjenengan jadi PWI harus kuat. Apalagi niku teng Pasuruan Bangil niku tantangan besar gitu. Nek niku carane Imam Syafi'i ngendika nek wong lanang wajib belajar ilmu thaharah napa mali wong wedok. Nek Cirebon belajar berjuang apa wajib berjuang untuk PWI masalah ini napa mali yang Pasuruan. Niku lebih wajib lagi karena kasus dan doktrinnya sangat banyak. Saya yakin masyarakat Pasuruan di dalam hati nuraninya tetap kepada NKRI, tetap kepada NU Kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kita luruskan karena ada yang membelokkan. Kulo yakin waliullah atau para aulia yang ada di Indonesia tidak akan mengizinkan orang menghancurkan tanah air dan Indonesia itu, nggak akan. Poros cerek poros dulur, maka saya minta kepada kalian semua sebagai pengurus PWI Laskar Sabilillah, kalian jangan cuma pintar membahas framing, tapi kalian bentuk itu dari mulai kecamatan sampai ranting. Itu kalian pahlawan, mujahidin fisabilillah kalian. Niku Yai Rizal niku nggih kasusnya sami kali kula niku. Jamaah telas kula nginangan pengajian ki mundur sedaya. Sami wedhos, Gus anu kulone wedhos Gus cancel gua, boten napa-napa. Lho itu pengorbanan jenengan, bukan pengorbanan. Tapi ini adalah konsekuensi saya ketika saya memperjuangkan bangsa dan agama. Saya harus pura konsekuensi. Itu konsekuensi saya. Bukan pengorbanan, bukan. Kalau pengorbanan seolah-olah saya berjasa di negara ini, tidak. Mbah saya lebih berjasa, pahlawan lebih berjasa, saya hanya sedikit saja. Itu hanya konsekuensi. Mau berjuang berarti harus berkorban. Kalau seumpama tidak berkorban, jangan kalian berjuang. Akhirnya saya bicara kepada oknum aparat itu, PWI Laskar Sabilillah tidak akan mengadakan gerakan. Silahkan haul dilaksanakan, jaga yang ketat oleh kalian. Tapi kalian harus tahu ya, ketika kalian menjaga dan ngepam di haul itu, kalian ketika itu sedang menginjak-injak dan berkhianat terhadap negara kalian. Saya bicara tegas itu di depan anggota-anggota Polda waktu itu. Kalian ketika ngepam berarti kalian lagi berkhianat terhadap bangsa dan negara kalian. Tidak. Sekalian saja, nggak usah haul, lupa saja NKRI-nya menjadi negara taring Indonesia. Kalau kalian memang tidak bisa menjaga NKRI. Kita menghadapi satu klan saja kita keteteran karena banyak pengkhianat. Karena wa minhum may yalzimuka fis shadaqat fa in u'ta minha radu wa illam yu'ta minha idzahum yasqatun. Banyak orang-orang yang mencintai uang, yang di atas agama, di atas negara, di atas bangsa, sehingga ambivalensi. Yang penting keuntungan. Masuk di NU ambil keuntungan, masuk di PWI ambil keuntungan. Di NU tidak menguntungkan lari ke PWI, PWI tidak menguntungkan ditinggalkan itu PWI. Dan ketika itu dia ngamuk-ngamuk karena merasa keuntungan mereka tidak dibagi, karena merasa mereka dirugikan. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idzahum yasqutun. Anda bisa berkamuflase di depan manusia, tapi Anda tidak bisa berkamuflase di depan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada dalam Al-Qur'an. Wa minhum al-mu'tadzirun. Banyak alasan. Ini banyak alasan niku atine mboten dukung, tapi ya mboten sekecot. Jadi nyuwun sewu Gus Rizal, ya kula tak ngeten, dukung kula tapi ngeten-ngeten loh. Sebelah begini banyak alasan.
Kanjeng Nabi didhawuhi dumateng Gusti Allah, ya Muhammad, kalau seumpama ada orang yang banyak alasan untuk dimintai perjuangan, katakan kepada mereka, Muhammad, uqudu ma'al qaidin, pulang ke rumah, diam kamu, duduk manis. Ya Muhammad, fa in kharuju fikum la awdu'u khilalakum yabghunal fitnah. Orang semacam ini Muhammad, kalau mereka pun keluar berjuang masuk di dalam pasukan kamu, bukan akan mendapatkan kekuatan, menambah kehebatan, menambah keuntungan dalam perjuangan, tidak, tapi dia masuk menyelimat di golongan kamu dalam rangka menanamkan, mencari fitnah, diadu domba antar anggota. Ini orang semacam ini, makanya disebutnya qulal munafiqun, dan di mana-mana ada. Mudah-mudahan di Pasuruan jangan sampai ada. Karena mereka itu ridho, mereka jadi seperti orang sakit, seperti orang sepuh, seperti orang perempuan yang tidak mau berjuang. Istilahnya zaman sekarang mah tidak, orang cemen itu. Nah, maka dari itu ada lagi al-musta'dzinun, alladzina yasta'dzinunaka, orang yang minta izin. Kalau bedanya apa? Kalau orang yang i'tizar itu sebetulnya mereka itu tidak meyakini, tapi kalau yang izin meyakini tapi nggak berani. Mendukung Rasulullah tapi nggak berani, makanya izin, seolah-olah izin. Kata Allah mengatakan bahwa ya Muhammad, sebetulnya yang dimintai izin itu Muhammad, perkara yang dimintai izin itu tidak ada Muhammad, kecuali kalau mereka tidak berani. Iya, laniku. Kenapa kamu mengizinkan? Itu karena apa? Karena memang ada orang kita yang mendukung kita, orang kita yang tahu bahwa itu adalah kesalahan, kebatilan, tapi mereka tidak berani bertindak, dan ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian supaya tahu siapa itu PWI Laskar Sabillah, orang yang lepas dari itu semua. Paham ya? Paham ya? Bila para syekh kula nyuwun dumateng panjenengan, tegakkan dada kalian, bangkitkan semangat kalian. Pasuruan harus bangkit, segera dibentuk sampai ranting, segera dibentuk sampai ranting. Jangan telat, jangan terlambat. Sekarang Jawa Tengah sudah membentuk ranting, kecamatan hampir semua selesai. Jawa Timur agak terlambat. Perjuangan, jangan sampai panjenengan ditoreh dalam sejarah perjuangan nanti agak terlambat. Maka mohon semuanya, saya ini keliling kemana-mana, sampai wong namanya PWI kan belum ada. Dari ngono nyotrone ya itu ongkos piyambak mawon sengkuyungan. Iya, ya wis yang namanya nasib atau ngoten nasib berjuang. Kemudian saya itu pernah ditahui teng tiang, Gus, ini kalau panjenengan mau bicara Gus, ini sebetulnya bisa Gus nanti untuk dana PWI Gus. Iya, tapi nanti ada gambling lah, ada apa namanya, ada gambling, ada syarat-syarat yang tidak sesuai dengan perjuangan. Enggak sebenarnya. Kenapa? Biar masyarakat Indonesia merasakan berjuang tanpa uang. Ya songkuyungan, golek duit ya sanes berjuang nih sampai aduh. Sebab saya khawatir kalau saya cari dari investor untuk mengembangkan PWI Laskar Sabillah dalam perjuangannya, saya khawatir panjenengan berebut seperti halnya sahabat Kanjeng Nabi diamanatkan untuk ada di Jabalur Rimayah, Jamal Rumat ingkang wonten dumateng perang Uhud. Ternyata mereka turun lepas daripada komandonya Rasulullah, rebutan ghanimah, pada akhirnya perang Uhud hampir dikalahkan oleh musuh. Saya tidak mau, saya pengen biar. Kenapa? Oh PWI suki-suki kok, suki-suki sengkuyungan nih. Oh seumpame 50.000 kang 1.000 sedol 1.000 yang sejuta kali juta nggih kata. Saya belum mencari untuk itu karena saya khawatir terjadi perebutan, karena tiang niku lek teng Pasuruan niku sing anti Ba'alwi kata, sing anti Wahabi kata, tapi sing anti Yotron niku mboten enten. Niki biasanya sing ngakak-ngakak yang ngakoni awake dhewe itu.
Mungkin apa mboten? Maka dari itu saya ingin tahu bagaimana panjenengan berjuang. Jangan dulu investor sengkuyungan. Lokus kulone ngantos kula Gus, saya ngantos niku Gus dereng dahar. Wong kula kali Ki Marzuki Mustamar sami kekaliren ngantos niki nggih. Lah niku tidak ada masalah. Waktu di Sumatera saya, Gus ini sini sana, iya sila. Gimana caranya? Jangan kalian jangan kalian khawatir. Yang penting ada di sana, saya datang. Itu jaraknya sampai 18 jam perjalanan, 10 jam, 12 jam kita datang sana. Kalau kalian berjuang di PWI Laskar Sabila tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya kasih tahu, itu jubur. In ajriya illa 'alallahi rabbil alamin. Monggo Gusti Allah mawon. Panjenengan badhe gandulan monggo. Bari kondel monggo. Mboten napa-napa. Tapi insyaallah, tapi nek PWI Laskar Sabilillah diusik gak bakal menang awakmu. Sebab PWI itu min ayatillah. PWI itu min ayatillah. Al-Imam Abu Madyan Syu'aib Al-Maghribi sing kagungan tarekat Madyaniyah atau Syu'aibiyah yang diklaim bahwasanya Faqih Muqaddam itu muridnya Imam Syu'aib. Itu klaim itu harus diteliti. Kenapa? Karena menurut sebagian mu'arrikh termasuk Ki Imaduddin Al-Bantani, Faqih Muqaddam itu orangnya fiktif, nggak ada sosoknya. Jadi yang diadakan, tapi kuburannya ada, itu aneh juga. Tapi ya wong Toha bin Yahya aja ada kuburannya. Banyak juga, apalagi yang di Bonang itu kan banyak sekali tuh Habib-habib baru itu. Itu kira-kira masuk daftar malaikat raqib atid apa enggak itu? Subhanallah. Itu saudara-saudara kalian. Abu Madyan Syu'aib Al-Maghribi muridipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Imam Abu Madyan niku gak ada murid. Jenenge Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim gak ada murid. Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh gak ada murid. Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili ingkang kagungan tarekat Syadziliyah. Abul Hasan Asy-Syadzili gak ada murid. Imam Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi gak ada murid. Ibnu Athaillah As-Sakandari Sahibu Syarhil Hikam sing dingke dumateng panjenengan sedaya. Gitu. Imam Abu Madyan ngendika al-haqqu yajri ala al-sinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Al-haqqu yajri, kebenaran itu akan mengalir atau dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lisannya para ulama di setiap zaman. Bima yaliqu bi ahli, disesuaikan dengan kebutuhan pada zaman itu. Yang pantas kebenaran itu diungkapkan untuk apa? Mbah Yai Soleh Darat. Kula niku remen maos kitab Mbah Yai Soleh Darat, Yai. Walau basa Jawa niku kan tafsir basa Jawa sedayane basa Jawa niku. Tapi luar biasa itu, ada beberapa poin-poin saya menemukan titik-titik berlian yang sangat luar biasa sebagai pondasi daripada Nahdlatul Ulama. Mbah Yai Soleh Darat ngendika, maksudnya adalah ketika ada satu kebatilan dan kesesatan yang sudah meresahkan masyarakat, yang sudah meresahkan hati umat Islam, hati masyarakat, tapi masyarakat belum mampu mengungkapkannya. Tapi kebatilan dan kesesatan itu sudah dirasakan oleh masyarakat, sudah meresahkan, tapi masyarakat masih belum berani mengungkapkannya. Maka al-haq akan diturunkan oleh Allah di atas lisannya sebagian daripada para ulama yang ditunjuk oleh Allah. Itu kata Mbah Yai Soleh Darat. Maka dari itu saudara-saudara kalian, kebatilan yang ada pada Ba'alwi seperti yang sesuai tadi diceritakan oleh Mbah Yai Marzuki Mustamar, itu sudah dicatat oleh PWI. Saya sudah menugaskan Kiai Nur Ihya dan Gus Aziz Jazuli Kiai untuk menulis, dan alhamdulillah sudah tersusun bukunya. Insya Allah ini akan menjadi pedoman bagi kita, dan ini akan disampaikan oleh beberapa pejabat-pejabat yang penting supaya mereka tahu, termasuk juga tentang masalah legal standing, kemudian juga masalah yang berkaitan dengan Minhajun Nasabin, baik yang bahasa Arab maupun yang bahasa Indonesia.
Itu supaya mereka tahu dalam rangka edukasi. Kita juga harus ngajari mereka semua. Harus edukasi kepada orang yang belum tahu. Ini. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, di sini PWI Laskar Sapila berdiri bersama kebenaran. Maka nek suumpami bener, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nek kebenaran niku saka pangeran, ojo dadi wong mang-mang terus. Miturut kula husnudzon niku termasuk mumtarin ya. Sebabnya itu bukan dzon menurut saya. Ittisalul nasabnya Ba'alwi itu bukan dzon tetapi waham, dan waham itu tidak ada husnul waham. Karena sudah secara sejarah dan ilmiah munqati'. Para syirik para selur, saking kula cekap semanten mawon mugi-mugi wonten manfaatipun. Selamat bekerja. Kir ora mingkir, kir ora mingkir, kir ora mingkir. Tabrak, jaga Pasuruan, bentengi Pasuruan, bela Pasuruan, bela rakyat masyarakat Pasuruan. Saya sebetulnya sangat ngenes sekali ketika di Winongan terjadi seperti itu. Saya ngenes. Hati saya sedih sekali, tapi bagaimana, kekuatan kita masih belum ada, maka kita perlu menyusun ada strategi dan kekuatan lagi. Tapi saya hanya berpesan, jaga Winongan, bela itu masyarakat Winongan, jangan dibiarkan mereka sendiri, jangan dibiarkan mereka kalah, jangan dibiarkan mereka terlunta-lunta tidak ada yang bela. Ketika ada masalah dan mau menzalimi Pasuruan, mau menzalimi dan berbuat sesuatu kebatilan di Pasuruan, maka masyarakat Pasuruan dan kalian jangan tinggal diam. Di atas ada Allah, ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di atas kita juga ada para ulama, para wali. Baik, dari saya cukup bisa saja. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.